Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Khairunnisa dengan NIM 20102050085. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan mental. Sebelumnya udah pada tahu belum gangguan kepribadian itu apa sih? Udah pada tahu ya? Oke, kita bahas bareng-bareng. Gangguan kepribadian adalah salah satu jenis penyakit mental. Kondisi ini menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Penderita gangguan kepribadian juga mengalami kesulitan untuk memahami situasi dan orang lain. Umumnya itu, gangguan kepribadian muncul pada usia remaja atau awal dewasa. Gangguan kepribadian seringkali tidak disadari oleh penderitanya, tetapi sangat dirasakan oleh orang-orang di sekitar penderita. Hal ini dapat menyebabkan masalah pada lingkungan sosial, baik dari rumah, sekolah, bisnis, atau pekerjaan. Jadi, biasanya yang merasakan gangguan kepribadian atau efek dari gangguan kepribadian seseorang itu orang lain, bukan dirinya sendiri. Biasanya seperti itu. Tapi terkadang itu penderita tidak sadar kalau dia itu menderita gangguan kepribadian. Jadi itu ya begitu. Orang yang ada di lingkungannya merasa, kok ini orang berbeda ya, kenapa ada masalah apa bedanya. Mari kita lanjut materinya. Materi yang selanjutnya itu penyebab gangguan kepribadian. Penyebab gangguan kepribadian belum diketahui secara pasti. Seperti kepribadian yang normal, kepribadian yang tidak normal pun dibentuk oleh banyak faktor. Penyimpangan pada faktor-faktor inilah yang dapat membentuk gangguan kepribadian. Ada dua faktor utama yang dinilai sangat berperan besar dalam terbentuknya gangguan kepribadian. Salah satunya yaitu gen yang diwariskan oleh orang tua atau biasanya disebut temperamen dan lingkungan. Beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan kepribadian. Yang pertama yaitu memiliki kelainan pada struktur otak atau komposisi kimia di dalam otak. Yang kedua, menghabiskan masa kecil di dalam kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Yang ketiga, memiliki perasaan sering diabaikan sejak masa kanak-kanak. Yang keempat, mengalami pelecehan sejak kanak-kanak baik secara verbal maupun fisik. Memiliki tingkat pendidikan yang rendah, menjalani hidup di tengah keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Gejala gangguan kepribadian berdasarkan jenisnya dibagi menjadi tiga nih. Ada golongan kelompok A, ada golongan kelompok B, dan kelompok C. Yang kita bahas di slide ini gangguan kepribadian kelompok A. Yang pertama itu ada kepribadian skizotipal, yaitu pada jenis gangguan kepribadian ini penderita memiliki kecemasan atau rasa tidak nyaman dalam situasi sosial, memiliki tingkah laku, cara bicara, dan gaya berpakaian yang tidak wajar, serta suka berkhayal. Yang kedua, kepribadian skizoid. Jenis ini adalah gangguan kepribadian yang dideritanya seperti dingin, suka menyendiri, dan menghindari interaksi sosial atau hubungan yang dekat dengan orang lain. Yang ketiga, gangguan kepribadian paranoid. Pada gangguan kepribadian paranoid, penderitanya memiliki kecurigaan dan rasa tidak percaya diri, tidak percaya terhadap orang lain secara berlebih, termasuk pada pasangan. Sementara itu, ada lagi gangguan kepribadian kelompok B. Akan dilanjutkan kepada selanjutnya. Oke,
Oke, gangguan kepribadian kelompok B yaitu ada kepribadian ambang, kepribadian antisosial, kepribadian narsistik, kepribadian histerik. Kita bahas dulu kepribadian ambang. Kepribadian ambang yaitu gangguan kepribadian yang penderitanya berperilaku impulsif dan beresiko, memiliki emosi yang tidak stabil dan rapuh, dan juga memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Orang yang memiliki gangguan kepribadian ini juga cenderung rentan mengalami identity crisis. Selanjutnya yaitu gangguan kepribadian antisosial. Penderitanya kerap mengabaikan norma sosial yang berlaku, melanggar hukum, memiliki sikap kasar dan agresif, dan tidak memiliki rasa simpati terhadap orang lain. Psikopat atau sosiopat adalah dua jenis kepribadian termasuk dalam gangguan kepribadian antisosial. Selanjutnya yaitu gangguan kepribadian narsistik. Penderitanya merasa yakin bahwa dirinya itu lebih istimewa dibandingkan orang lain, cenderung arogan, dan selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian ini selalu merasa cemas penampilan, cenderung dramatis dalam berbicara, dan selalu mencari perhatian. Meski setiap jenisnya berbeda-beda, maka gangguan kepribadian kelompok C memiliki satu ciri yang sama. Oke, di slide selanjutnya ya. Gangguan kepribadian kelompok C memiliki satu ciri yang sama, yaitu rasa cemas dan ketakutan. Berikut ini adalah jenis gangguan kepribadian kelompok C. Yang pertama yaitu gangguan kepribadian dependen. Gangguan dependen adalah gangguan kepribadian yang penderitanya sangat bergantung pada orang lain. Dalam hal apapun itu, tidak percaya diri, merasa tidak bisa melakukan apa-apa jika sendirian, dan tidak bisa membela diri. Yang kedua yaitu kepribadian menghindar. Gangguan ini disebut juga avoidant personality disorder. Gangguan kepribadian jenis ini adalah gangguan kepribadian yang penderitanya menghindari kontak sosial, terutama dalam kegiatan baru yang melibatkan orang asing karena merasa takut tidak diterima atau dipermalukan. Yang ketiga yaitu kepribadian obsesif kompulsif. Kepribadian ini penderitanya bisa dikatakan gila kendali, sulit bekerja sama dengan orang lain karena standar yang terlalu tinggi, mudah cemas atau takut jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan aturannya atau keinginannya, dan keras kepala. Oke, dilanjutkan dengan pengobatan gangguan kepribadian. Pengobatan gangguan kepribadian yaitu ada terapi psikologis di bawah bimbingan psikiater adalah penanganan utama gangguan kepribadian. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam mengendalikan emosi serta pikirannya dengan lebih baik. Penjelasannya, terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk mengubah cara berpikir perilaku pasien ke arah yang positif. Terapi perilaku kognitif didasarkan kepada teori bahwa perilaku seseorang merupakan wujud dari pikirannya. Artinya, jika seseorang berpikiran negatif, maka perilakunya pun akan negatif. Begitupun sebaliknya. Terapi psikodinamik tujuannya untuk mencari tahu dan membenahi segala bentuk penyimpangan yang telah ada sejak masa kanak-kanak. Setelah diketahui, pasien akan diajarkan cara untuk menghadapi masalah-masalah terkait penyimpangan tersebut secara mandiri. Selanjutnya, perubahan gaya hidup. Itu bisa dimulai dari diri sendiri. Terapi yang lainnya itu terapi interpersonal. Terapi ini didasarkan pada teori bahwa kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan orang lain. Artinya, jika interaksi tersebut bermasalah, gangguan kepribadian pun bisa terbentuk. Selain terapi psikologis, beberapa metode pengobatan berikut ini juga bisa digunakan untuk menangani gangguan kepribadian. Penggunaan obat-obatan, beberapa jenis obat-obatan psikiatrik seperti antidepresan, mood stabilizer, antipsikotik, dan pereda cemas dapat membantu meredakan gejala-gejala yang dialami, khususnya jika gejala sudah memasuki tingkat menengah atau parah. Perubahan gaya hidup.
Menerapkan gaya hidup sehat seperti rajin berolahraga dan selalu aktif dalam berbagai kegiatan dapat membantu mengelola emosi dan menjauhkan diri dari depresi, stres, serta kecemasan. Gangguan kepribadian dapat menyebabkan komplikasi serius baik pada fisik, emosi, maupun perilaku. Selanjutnya kita akan bahas di slide berikut. Beberapa komplikasi yang bisa muncul adalah yang pertama perasaan tidak bahagia dalam hidup, selanjutnya produktivitas menurun, kesulitan menjalani hubungan dengan orang lain, terasingkan dari lingkungan sosial, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, ingin untuk bunuh diri dan mencelakai orang lain, terjerat masalah hukum dan keuangan, pencegahan gangguan kepribadian gangguan tidak dapat dicegah, namun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resikonya. Di slide selanjutnya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resikonya, yaitu berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi, berbagi cerita dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah, berolahraga, makan teratur, dan mengelola stres dengan baik. Tidur dengan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap hari. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter sesuai dosis aturan pakai. Gangguan kepribadian klaster A. Gangguan kepribadian klaster A ditandai dengan pemikiran atau perilaku yang aneh dan eksentrik. Ada paranoid personality disorder, yaitu ketidakpercayaan dan kecurigaan yang meluas terhadap orang lain dan motif mereka. Selanjutnya ada schizoid personality disorder, yaitu kurangnya minat dan hubungan sosial atau pribadi, lebih suka menyendiri, dan rentang ekspresi emosional yang terbatas. Selanjutnya, schizotypal personality disorder, memiliki pemikiran, kepercayaan, ucapan, atau perilaku yang berbeda serta memiliki pengalaman persepsi yang aneh seperti mendengar suara membisikkan nama mereka. Gangguan kepribadian klaster B. Gangguan kepribadian klaster B ditandai dengan pemikiran atau perilaku yang dramatis, terlalu emosional, atau tidak diprediksi. Antisocial personality disorder, yaitu mengabaikan kebutuhan atau perasaan orang lain. Mengidap gangguan kepribadian antisosial juga bisa berbohong, mencuri, menggunakan nama samaran, bahkan menipu orang lain. Yang selanjutnya yaitu borderline personality disorder, memiliki perilaku impulsif dan beresiko. Penderita BPD juga dapat merasakan citra diri yang tidak stabil atau rapuh, hubungan yang tidak stabil, dan suasana hati yang naik turun seringkali sebagai reaksi terhadap stres antar pribadi. Histrionic personality disorder, selalu mencari perhatian serta terlalu emosional, dramatis, atau provokatif secara seksual atau mendapatkan perhatian. Selanjutnya yaitu narcissistic personality disorder. Penderitanya yakin bahwa mereka lebih istimewa dan lebih penting dari yang lain, serta memiliki fantasi tentang kekuatan, kesuksesan, dan daya tarik. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk mengenali kebutuhan dan perasaan orang lain. Gangguan kepribadian klaster C. Gangguan kepribadian klaster C ditandai dengan kecemasan, pemikiran atau perilaku yang menakutkan. Selanjutnya, avoidant personality disorder, terlalu sensitif terhadap kritik atau penolakan, merasa tidak mampu, inferior atau tidak menarik, serta menghindari aktivitas kerja yang membutuhkan kontak interpersonal. Selanjutnya, dependent personality disorder, ketergantungan yang berlebihan pada orang lain dan merasa perlu diperhatikan. Penderitanya juga dapat memiliki perilaku yang terlalu tunduk atau lekat terhadap orang lain. Obsessive compulsive personality disorder atau OCD
personality disorder lainnya, yaitu OCD, mengalami perfeksionisme ekstrim mengakibatkan disfungsi dan kesusahan ketika kesempurnaan tidak tercapai, seperti merasa tidak mampu menyelesaikan sebuah proyek karena Anda tidak memenuhi standar ketat Anda sendiri. Baik, dari kesimpulannya yaitu segeralah berkonsultasi dengan dokter apabila ada salah satu dari keluhan yang di depan, spesialis kesehatan jiwa atau psikiater bila Anda menyadari perilaku yang mengarah ke gangguan kepribadian, terutama jika gejala tersebut sudah mengganggu aktivitas sehari-hari atau mendatangkan keluhan dari rekan kerja atau orang terdekat. Bila orang di sekitar Anda menunjukkan gejala gangguan kepribadian, ajak ia berbagi cerita, bicara baik-baik mengenai gejala yang dialami. Jika memungkinkan, ajak dia menemui psikiater. Segera ke IGD jika Anda melihat gelagat seseorang ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri, terutama jika ia juga berpotensi melukai orang lain. Tetaplah bersamanya dan cari pertolongan secepatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan di sini saya masih belajar. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat buat kaliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.